Baik, salam dan bahagia teman-teman. Terkait dengan tugas pada pertemuan ke-15, yaitu kita atau teman-teman ini, Ibu minta untuk membuat minimal 15 fungsi kuadrat yang bervariasi pada nilai A, B, dan C-nya. Teman-teman kemarin ingat bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C. Dengan A, nilai koefisien A, B, dan C yang berbeda-beda itu nanti akan menghasilkan bentuk grafik yang berbeda pula. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah ya. Yang seperti kemarin itu ketika koefisien X kuadratnya atau nilai A-nya itu positif dan negatif. Lalu kemudian saya akan meminta teman-teman untuk mengeksplor bagaimana nanti bentuk grafiknya ketika nilai A, B, dan C-nya kita variasi. Coba sekarang nanti teman-teman menggunakan websitenya GeoGebra Classic. Jadi geogebra.org.classic. Jadi di sini teman-teman bisa memasukkan ya bentuk dari fungsi kuadratnya atau persamaan kuadratnya ke sini. Nanti akan otomatis terbentuk grafiknya sesuai dengan apa yang kita tuliskan persamaannya. Baik, kita akan coba mulai. Ya, Ibu akan memberikan beberapa contoh. Nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri dan menganalisis sendiri sesuai dengan apa yang Ibu minta pada forum diskusi. Di sini kita ada bidang kartesiusnya ya. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, ada nilai X dan juga nilai Y-nya. Kemudian pada poin sebelah kiri ini teman-teman bisa lihat ini ada input. Input ini kita bisa masukkan dalam bentuk expression atau teks atau image. Jadi kalau kita mau memasukkan fungsi itu kita bisa memasukkan di sini di expression ini. Jadi cukup dimasukkan di sini, kemudian kita tuliskan bentuk dari persamaan kuadrat yang kita inginkan. Kita mulai dari persamaan kuadrat yang paling sederhana dulu, yaitu X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat. X kuadrat. Agar kuadrat biasanya kita menggunakan tanda pangkat. Jadi kita taruh tanda pangkat seperti itu, kemudian diberi misalnya 2. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini. Sudah. Ini adalah gambar untuk Y sama dengan X kuadrat. Ya. Kemudian kalau ini X kuadrat, bagaimana kalau saya mencoba untuk berikutnya, misalnya kita tidak menggunakan X, Y sama dengan ya. Jadi misalnya kita kalau saya masukkan X saja, ini sama dengan garis X ya. Tetapi ketika saya tambahkan di atasnya X kuadrat, maka akan sama seperti ini. Tetapi coba kalau X kuadratnya itu kita tambahkan di depannya tidak X kuadrat, tetapi kita coba untuk kita taruh kursornya di depan X-nya agar koefisiennya kita ganti. Coba kalau dikalikan dengan 2. Jadi koefisiennya kita ganti dengan 2. Kita lihat tadi awalnya hitam, kemudian kita masukkan koefisiennya 2. Nah, ketika nilai A-nya itu kita perbesar, ternyata gambarnya gimana nih? Untuk bentuknya tetap terbuka ke atas ya. Karena kemarin itu adalah bentuk koefisien positif itu, maka bentuk grafiknya dia akan terbuka ke atas. Ketika kita tetap sama 2 itu kan sama-sama positif, akan tetapi saya coba otak-atik koefisien A-nya, kalau kita perbesar 2 maka dia akan menjadi lebih sempit lagi. Nah, coba kita buktikan ketika ini tidak saya berikan Y sama dengan apa ya, jadi langsung bentuknya 2X kuadrat. Coba kalau misalnya Ibu berikan 3X kemudian kuadrat begitu ya. Lihat, yang berwarna merah ini teman-teman bisa lihat bahwa bentuk grafiknya itu ketika kita perbesar lagi, itu bentuk grafiknya dia akan semakin sempit terbukanya. Begitu. Nah, coba sekarang kalau saya atau mungkin sekarang Ibu perkecil ya, yaitu bukan 3 tetapi setengah begitu. Kemudian X kuadrat. Nah, dia ada pada persamaan P ini ya.
ini warnanya ungu atau biru ya ini ya. Nah ini kita lihat bahwa justru ketika kita koefisiennya kita kecilkan, itu hasilnya ternyata lebih ya, ternyata itu hasilnya itu lebih gede terbukanya. Coba kalau misalnya kita perkecil lagi ya, misalnya bukan setengah ya, misalnya 1/8. Nah, kita geser ke kanan kursornya, kita buat lagi X pangkat 2. Ternyata bentuknya seperti ini teman-teman nih, yang sini. Oh, ternyata dia lebih lebar lagi. Jadi kalau semakin kecil itu hasilnya akan semakin lebar. Karena nanti ketika ini akan kita buat menjadi negatif, otomatis nanti akan semakin terbuka ke bawah, karena dari awal tadi ketika kita perkecil maka dia akan semakin terbuka lebar. Kemudian nanti ketika minus pun kita akan buat nanti akan menjadi ke bawah. Kita coba lihat. Kalau sekarang minus 1/8 ya. Minus 1/8 seperti ini, kemudian X kuadrat X pangkat 2. Nah, kita perhatikan ternyata grafik fungsinya itu dia terbuka ke bawah dan ukurannya itu sama dengan yang di atasnya untuk bentuk terbukanya ya. Cuma bedanya karena satu positif dia terbuka ke atas, ketika negatif dia terbuka ke bawah. Nah, ini dari variasi A aja, ini teman-teman bisa melihat ada bentuk diagram yang bervariasi, tetapi dia yang menentukan adalah pada ukuran dari bentuk terbukanya si bidang atau kurvanya ini. Nah, bagaimana kalau kita dengan seperti ini kemudian mencoba untuk memvariasi nilai koefisien dari B dan juga C-nya itu bagaimana? Nah, coba teman-teman nanti mengeksplor, kemudian juga nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi kaitkan dengan diskriminannya bagaimana. Nanti kan ada nilai A, B, dan C-nya kan nanti akan kelihatan ya. Kemudian kemarin teman-teman sudah melihat bahwa ketika diskriminannya berbeda, ada yang positif, ada yang sama dengan 0, ada yang negatif, itu akan menentukan bentuk akarnya. Apakah akarnya real berbeda, atau akarnya akan sama, atau akarnya akan tidak ada begitu ya. Nah, itu nanti dilihat dari bentuk ABC-nya, kemudian nanti akan dilihat juga dari gambarnya. Jadi teman-teman akan punya gambaran bagaimana persamaan kuadrat ketika bentuknya itu kita ubah-ubah koefisien A, B, dan C-nya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah tugas untuk pertemuan ke-15 ya. Nanti mohon teman-teman bisa screenshot dari hasil gambarnya, kemudian dibantu dengan analisis dari masing-masing persamaan kuadratnya. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk persamaan kuadratnya bervariasi di A, B, C-nya. Ini karena tadi itu saya minta minimal 5, jadi teman-teman bisa mengeksplor banyak. Misalnya bisa mengeksplor dari bentuk X-nya dulu, X kuadratnya dulu. Nanti bisa dimulai dengan bagaimana kalau misalnya ditambah dengan X. Kemudian bagaimana kalau ditambah dengan konstantanya? Akan berubah kemana? Akan memberikan perubahan di bagian apa? Monggo silakan nanti teman-teman untuk mengeksplor. Ibu tunggu sampai sebelum jadwal UAS kita. Baik, terima kasih dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Salam.